Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini kisah tentang hamba yang setia dan bagaimana hamba yang tidak setia. Saudara-saudari, rahasia kerajaan Allah sesungguhnya terletak pada kesetiaan. Kesetiaan untuk memahami apa yang menjadi kehendak kerajaan surga. Di dalam perjalanan hidup ini, kita semua hadir, diundang untuk masuk ke dalam kehidupan kerajaan surga. Namun untuk mengalami kehidupan kerajaan surga dalam sejarah hidup ini, maka kita harus melalui satu momentum, yaitu dengan momentum persiapan. Persiapan untuk layak masuk ke dalam kehidupan bersama Allah di dalam kerajaannya. Hari ini ketika Yesus berbicara tentang tuan dan hamba, ia berbicara tentang bagaimana hamba yang baik memahami kehendak tuannya dan melaksanakan apa yang harus dilakukannya sebagai bagian dari kewajibannya sebagai seorang hamba. Dalam kehidupan iman, kita semua dipanggil untuk menjadi bagian dari kerajaan surga. Kita semua dipanggil, dipilih untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mengimani Allah berarti hidup di dalam kesetiaan kepadanya dan juga kepada setiap perintah dan kehendaknya. Maka ketika Yesus hari ini berbicara tentang hamba yang baik adalah hamba yang bijaksana, hamba yang tahu melakukan apa yang terbaik bagi tuannya. Hamba yang baik adalah hamba yang setia.
setia untuk melakukan kehendak tuannya, setia untuk melakukan pekerjaannya, setia untuk melakukan kewajibannya. Tetapi hamba yang tidak baik adalah hamba yang senantiasa tidak melakukan kehendak tuannya. Yang berikut, berbuat baik itu bukan tunggu dilihat. Berbuat benar itu bukan tunggu diperintah. Dalam Injil hari ini kita juga diingatkan, sebagai hamba yang baik, setiap saat hidup kita dipanggil untuk berbuat baik dan berbuat benar. Ketika Tuhan ada di rumah atau tidak ada di rumah, kita semua dituntut untuk melakukan pekerjaan kita secara baik dan benar. Kalau Injil hari ini mengatakan bahwa Tuhan atau hamba yang jahat adalah hamba yang mencari muka. Ketika tuannya ada lalu dia berbuat baik. Ketika tuannya tidak ada lalu ia makan, minum, mabuk, memukuli para hamba yang lain. Saudara-saudari, hidup kita mempunyai waktu. Hidup kita mempunyai keterbatasan di dunia ini. Oleh karena itu selama kita masih berada di dunia ini, gunakanlah kesempatan yang Tuhan telah siapkan buat kita, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Setiap karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita harus senantiasa menghasilkan buah-buah kebajikan di dalam hidup kita. Itulah persiapan kita, persiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia datang menjemput kita kembali ke tempat di mana seharusnya kita berada, yaitu kerajaannya. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari lakukanlah yang terbaik dalam hidup kita. Jujurlah terhadap iman kita. Laksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Setialah dan taatlah dalam setiap perintah-perintah dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita akan hidup harmonis, sejahtera, damai, sejalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.